Makan malam di International House of Pancakes jadi kacau setelah pelayan bertindak berlebihan hingga polisi turun tangan. Apakah Anda ingat dua perempuan di sini? Saya ingat dua perempuan. Oke, Dengan cara saya sendiri, saya menolak membahas ini. Pelanggan itu memberitahu petugas bahwa pelayan ini melakukan segalanya, mulai dari memanggilnya dengan kata-kata kasar hingga diduga meraba dirinya saat pelayan itu ditegur. Bisa dibilang situasinya makin kacau. Ada yang perlu saya ketahui di saku Anda? tidak Bu, terima kasih. Silakan Dan. Menghadap ke pintu. Aku sudah menghadap pintu. Jangan mulai dengan aku. Pada 14 Agustus 2025 di St. Petersburg, Florida, setelah pukul 8 malam deputi dikirim ke International House of Pancakes setempat. Penelponnya adalah seorang pelanggan, tapi pelayanan yang dia terima jauh melampaui apa yang ada di menu. Kami masuk untuk makan sesuatu sejak awal. Dia sangat jelas dengan kata-katanya, sangat eksplisit secara seksual. Dia memanggil kami. Kemudian dia duduk di bilik, suka menyentuh dan meraba punggung serta samping. Saat kami minta tagihan, dia bilang sudah dibayar koki yang menunggu di belakang agar kami berhubungan seks dengannya. Dan kemudian dia juga menyentuh temanmu. Iya, dia mengelus punggungnya, lalu dia menyentuh lengannya. Saat deputi tiba di IHOPS, ia berbicara dengan pelayan bernama Ellie Mae Wright, 26 tahun. Namun, deputi itu mencatat dalam laporannya bahwa ada sesuatu yang terasa aneh dengan Ellie Mae. Hai. Hai. Adalah Abby. Aku Ellie Mae. Ellie, oke, kamu pelayan di sini. Iya. Boleh aku bicara denganmu? Iya. Kamu mau masuk ke dalam atau keluar? Oke? Jadi kami punya seorang pelanggan yang menelepon tentangmu mengenai beberapa komentar yang kamu buat kepada pelanggan. Oke. Bisa ceritakan singkat kejadian hari ini? Tidak. Pada titik manapun. Sudah bicara dengan pelanggan? Aku berbicara dengan pelanggan seharian. Kamu tahu kenapa aku di sini? Tidak. Kamu tidak pernah memanggil siapapun dengan nama tertentu, berkata kasar, atau berbuat tidak pantas? Seperti aku di sini karena suatu alasan. Ya, aku paham, tapi aku tidak akan menyalahkan diri atas ucapanku. Aku ditelepon seseorang yang bilang kamu membuat komentar tidak pantas. Oke, maafkan aku. Apakah kamu tahu sama sekali apa yang sedang aku bicarakan? Apakah kamu tahu pelanggan mana yang mungkin kamu maksud? Tidak. Apakah kamu masuk ke bilik dan duduk dengan salah satu pelangganmu hari ini? Beberapa kali. Hai. Saat kamu melakukannya, apa mereka pernah mengajakmu ke bilik atau kamu hanya duduk saja? Aku akan berhenti bertanya dan menjawab. Aku tidak tahu. Kamu tidak mau menjawab pertanyaan lagi. Ya, apa kamu punya kartu tanda pendudukmu? Iya, saya punya. Apakah kamu mau? Kartu tanda pendudukmu, tolong? Ya. Bisakah saya mendapatkan informasi lebih lanjut? Itu yang kami coba lakukan dan pahami. Oke. Apa kejahatan yang diharapkan darinya? Kamu tidak terlibat? Oke. Aku hanya akan bicara dengannya. Apa kejahatannya? Pada titik ini, aku sedang mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Oke, aku ingin tahu. Seperti yang aku bilang, kami mendapat panggilan tentang dia. Jadi aku hanya mencoba memahami sisi ceritanya tentang apa yang sedang terjadi. Seseorang menelepon Nanwa. Seseorang melapor tentang dia, jadi aku di sini. Seorang pelanggan. Ya, Benarkah? Jadi para wanita, ya. Mungkin dia sedang berbicara dengan sesuatu yang ramah bahasa Inggris untukku. Tolong tunjukkan identitas Anda. Tolong tunjukkan identitas Anda. Ya, Bu. Saya sudah jelas meminta Anda menjauh dari saya. Saya sedang menyelidiki, jadi butuh kartu tanda penduduk Anda. Oke. Obrolannya. kejahatannya apa? Tanya dia.
Kartu tanda penduduk Anda tolong. Oke, boleh saya tahu alasannya? Saya sedang selidiki kejahatan. Saya butuh identitas Anda. Apa alasannya? Lagi? Saya sedang menyelidiki sebuah kejahatan. Saya butuh identitas Anda. Boleh saya tahu alasannya? Saya sudah menjelaskan alasannya. Baiklah. Mereka tidak mau, tidak ada satupun dari mereka yang mau bicara, dan mereka semua mulai sangat. Jadi, dia tidak ingin banyak dilakukan, jadi aku akan bertanya lagi. Aku kira kamu sedang bicara. Saya punya kartu tanda penduduk. Saya hanya ingin minta segelas karena sudah di sini seharian. Saya juga tidak mengerti masalahnya. Jika kamu bisa jelaskan, berarti tak ada ide di sana. Kami sedang menyelidiki karena menerima keluhan terhadap dia, jadi saya ke sini untuk berbicara dengannya. Lihatlah itu, seperti Apakah Anda manajernya? semacam itu. Saya kokinya. Terserah, ini hanya ada 2 orang yang bekerja. Dia hanya duduk dan ngobrol dengan 2 pelanggan saat mereka makan, itu saja. Tidak ada yang dirugikan, mereka sudah pergi. Tidak. Mereka tidak suka itu. Terima kasih. Jika mereka tidak suka itu atau apapun, maka kau tahu aku tidak mengerti itu. Tapi selain dia duduk di sana, Kami akan bicara dengan mereka saat mereka membicarakannya. baiklah. Ya, kita harus memeriksa rumah ini. Ya, kalau kamu mau bertanya, kalau kamu mau pergi, keluar saja dan kita akan bicara di luar. Jauh dari itu, Saya tidak bertanya, menjawab pertanyaan. Oke. Inglak itu saya pertanyaannya. Sejujurnya itu sangat membantu. Kalau ini kasus kriminal, kita pasti sudah bahas hak Miranda, tapi kita belum sampai situ. Oke, Koki. Ya, hanya jawab semua pertanyaan mereka. Ya, kokinya. Aku tahu, tapi aku juga punya hak. Laporan pelanggaran PCSO menyebut deputi mencium bau alkohol kuat dari napas Ellie Mae yang juga menolak menjawab pertanyaan. Sikapnya juga mungkin tidak membantunya. kami sudah sangat sopan kepadamu. Aku bahkan tidak tahu. Jadi ini seperti yang sudah kukatakan, orang-orang melapor tentang kamu yang masuk ke stand mereka dan bersikap agak tidak pantas kepada mereka. Oke. Ada komentar seksual yang dituduhkan telah diucapkan dan itu yang sedang kami selidiki. Jika ini benar-benar terjadi hingga ada sentuhan fisik. Jadi bisakah kamu ceritakan tentang pelanggan yang terlibat dalam kejadian ini? Tidak, saya tidak bisa. Kamu ingat 2 perempuan di sini? Saya ingat ada 2 perempuan. Oke. Saya menolak membicarakan ini dengan syarat saya. Ada alasan khusus kamu tak mau membahasnya? Tidak. Jika memang ada, seperti yang saya bilang, ada keluhan dan saya hanya ingin tahu dari pihak Anda. Itu yang ingin saya pahami tentang pihak Anda. Nah, kita sedang membicarakan ini dan jika Anda ingin membawanya ke pengadilan, kita bisa membawanya ke pengadilan. Saya tidak membahas ini sekarang. Saya ingin tahu alasan Anda enggan membahasnya. Saya tidak mau membicarakannya karena kalian yang membahasnya, bukan saya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun dan saya tidak mau. Kalau kamu mau membahasnya, kita bisa membahasnya di pengadilan. Apakah dia sedang ditahan? Sekarang kami hanya menyelidiki. Boleh saya berdiri? Ya, Bolehkah saya meletakkan tangan saya di depan? tentu saja. Bolehkah saya masuk ke dalam? Kami akan mengikuti Anda masuk ke dalam. Didengar. Sekali lagi, untuk apa saya ditahan? Seperti saya bilang, kami sedang menyelidiki sesuatu sekarang dan Anda tidak ingin menjawab pertanyaan apapun, itu benar-benar hak Anda untuk tidak menjawab pertanyaan. Jadi kami sedang mencoba menghubungi mayoritas. Ya, just call it. You don't want to call it now. Kamu bukan Yakov. Semuanya baik-baik saja. Kan? Selain mereka menyebut dia menjawab secara seksual. Seperti saya bilang, ada beberapa tuduhan. Saya sedang mencari tahu kedua sisi cerita. Itu biasanya yang terjadi, satu orang mengatakan sesuatu dan orang lain yang terlibat juga punya ceritanya sendiri. Kamu tidak memberi saya apa-apa? Ellie,
Itulah yang kami lakukan karena dia tidak mau bicara, jadi saya hanya mengandalkan info dari orang lain. Kamu tahu memang begitu? Tepat seperti itu maksud saya. Tolong berhenti, saya sedang menjelaskan. Seperti hal yang kita selidiki, selalu ada versi-versi dan kebenarannya. Sekarang aku hanya punya versi mereka, jadi aku coba cari tahu versinya. Dia enggan bicara, tapi bukan karena masalah dengan mereka, kan? Tidak, semua keluhan itu untukmu. Ya, seperti yang saya katakan, ada beberapa tuduhan, komentar seksual, dan sentuhan. Oke, jadi saya mencoba mendengar dari pihakmu. Kalau kamu tidak mau bicara, itu sepenuhnya hakmu. Saya bukan seorang koki. Saya mencoba memahami maksudmu. Saya sudah dengar apa yang kamu katakan. Oke, Jadi terima kasih atas informasinya. Semua orang tertawa. Kami menyajikan makanan, saya kira semuanya baik. Saya tak tahu mereka sepolos itu. Kalau begitu, mohon maaf atas hal itu. Dia tidak salah apa-apa. Mungkin kamu terlalu akrab saat berbicara dengan mereka. dan dalam kondisi mabuk. Aku tak akan bicara soal itu. Maksudku, itu urusan dia, itu urusan kalian, bukan masalah besar, kan? Jadi maksudku saat itu rasanya terpaksa hanya karena itu. Kamu tahu, Tapi sebagian besar tidak berbahaya, benar-benar tidak berbahaya. Seperti ya, dia bisa mendapatkan 2 pelanggan dari jam 3 sampai 10. Mungkin ada tambahan. Baik kepada beberapa orang untuk mencoba mendapatkan masalah juga. Tidak sejauh itu. Para deputi memutuskan giliran kerja Ellie dimulai lebih awal. Kamu mau keluar lagi sebentar? Permisi, mau keluar lagi sebentar? Tolong. kamu mau mengatakannya lagi? Bisa keluar sebentar lagi? Kamu mau mengatakannya lebih keras? Tidak, aku serius. Jika kalian seperti ini, tolong. Tolong keluar. Iya, Tuhan. Kamu ditangkap karena melakukan penyerangan. Tidak sekarang. Ada yang perlu saya ketahui di saku kamu? Tidak, Bu, terima kasih. Menghadap ke pintu. Saya sudah menghadap ke pintu. Jangan mulai dengan saya. Kamu mau mulai dengan saya. Saya akan mulai dengan kamu. Paste, menghadap ke pintu. Saya sedang menghadap ke pintu. Kamu pernah punya pelanggan tetap? Iya, Enggak, coba ulangi dan mainkan. kami paham. Jika kamu bawa barang yang bisa membuatmu di penjara, itu jadi dakwaan tambahan, kan? Iya. Kalau kamu punya sesuatu, beritahu saya apapun yang bisa melukai saya. Menurut laporan, Koki mengatakan pada petugas bahwa dia tak pernah melihat Ali bertingkah seperti itu sebelumnya. Biasanya suka bercanda, tapi kali ini dia bertingkah aneh. Katanya Ali memanggilnya ayah dan menjilat bibirnya. Dia sedih, tapi dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menawarkan hubungan seks kepada pelanggan manapun. Dia hanya bilang ayah dan aku bingung siapa yang dia maksud. Kamu paham maksudku? Aku tidak akan memanggilmu ayah. Kurasa tidak, mungkin itu hal lain. Tapi aku hampir tidak pernah dengar dia berkata tidak pantas pada mereka. Setauku dia duduk berbicara dan tertawa bersama mereka. Lalu mereka makan makanan mereka dan mereka pergi. Kamu tahu mereka sempat ngobrol sebelum pergi dan itu saja. Oke. Kamu suka dia meski sedikit? Sudahkah kamu bicara dengan pelanggan? Tidak, sepertinya aku lagi di belakang merokok. Dan jadi
Kamu pikir, Aku yakin begitu karena aku yang masak makanan mereka. Kami juga tidak terlalu sibuk, jadi aku sering keluar main handphone atau duduk di sini. Kamu paham maksudku? tapi kamu tidak berbicara dengan pelanggan ini. Aku bilang ke dia kayak, ayo bangun. Dan aku lihat jangan duduk sama pelanggan. Kamu tahu maksudku itu, kamu tahu. Itu, apa kamu bilang begitu ke dia? Waktu dia datang ke dapur, aku bilang, bro, kamu ngapain? Kamu nggak boleh duduk sama pelanggan, ngerti? Mungkin dia agak mabuk, tapi aku nggak. Aku harap dia nggak ngelakuin itu. Aku nggak tahu siapa yang bakal ngelakuin apa atau nggak, tapi aku nggak merasa dia nyentuh siapapun di Emsburg. Iya, dia melakukannya. Aku tidak lihat. Oke. Jadi salah satu hal yang dikatakan pelanggan adalah dia menawarkan untuk membayar tagihan. Atau kamu yang menawarkan untuk membayar tagihan. Kamu bilang, dengar. Jadi komentarnya adalah dia bilang kalian akan membayar tagihan jika mereka mau masuk ke belakang dan berhubungan seks denganmu. Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Itu dua wanita yang lebih tua. Mari mulai dari situ. Saya mencoba mengatakan bahwa kamu tahu tua itu buruk dan segala macam seperti itu. Tapi saya cukup baik dengan para wanita itu. Hanya wanita yang ada di sini. Mari kita mulai dari situ saja. Dua, mari kita tahu. Tapi saya tidak memperhatikan pelanggan dan pelayan. Apapun yang mereka bicarakan tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu mengerti maksud saya. Jadi saya memang bilang, intinya saya bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh duduk bersama pelanggan. Itu aturan nomor 1. Kamu tidak duduk bersama pelanggan. Beberapa orang dipecat karenanya. Tapi saya tidak pernah menawarkan membayar apapun. Saya pasti tidak akan membayar. Makanan mereka hanya 20 lalu selesai. Maaf jika mereka kurang menarik. Jadi itu seperti yang saya bilang, itu adalah tuduhan yang mereka punya. Dan saya cukup yakin dia juga berbohong tentang semuanya. Saya tidak bisa bilang apa yang dikatakan di meja itu karena saya tidak ada di sana. Iya. Saya sedang ditelepon, jadi tidak tahu apa yang mereka bicarakan di meja itu. Tapi kalau dia bilang begitu, saya jawab sudah menawarkannya tidak. Itu berasal dari dia ke para pelanggan tentang kamu. Ya, itu juga tidak baik. Jadi saya kembali ke gedung dan membiarkan ini karena saya tidak terlibat. Saya bilang, jangan ke tim, jauhi saja. Kamu tak bisa duduk di meja itu. Jadi dia tak pernah membawakan kopi saya padamu. Kamu tak tahu soal itu. Dia hanya membicarakan apa yang kami lakukan, itu saja. Awalnya kupikir itu bercanda, tapi setelah kamu bilang, dia malah seperti ayah dan menjulurkan lidah ke arahku. Tapi aku tidak memikirkannya seperti itu. Ada beberapa pelanggan yang terlibat. Aku tidak berpikir seperti itu. Jadi dia membicarakanmu di belakang. Kalau kamu kenal dia itu agak hidupnya, kamu tahu maksudku, dia agak liar. Jadi dia bilang, hal-hal seperti aku itu sampah. Ya, dia sendiri juga sampah. Orang-orang saling dorong. Dia mungkin memanggilmu licik atau cowok. Aku dari Memphis, Tennessee. Aku nggak biasa dipanggil licik, tapi kau tahu sendiri, ini Florida. Apakah dia pernah ngomong seperti itu ke kamu sebelumnya? Ini pertama kali aku kerja malam bareng dia. Seperti yang aku bilang, aku nggak pikir dia melakukannya atau menyentuh siapapun soal tuduhan itu. Tapi kamu nggak di sini, jadi kasih tahu aku ya. Tepat sejauh itu. Aku tanya, dia pernah ngajak kamu atau semacam itu? Enggak. Enggak. Dia hanya bilang ke pelanggan, jika kamu tidak berhubungan seks dengan mereka, kamu ngerti maksudku kan? Aku nggak tahu itu apa. Aku tahu kamu tidak tahu. Aku percaya para korban dan aku sedang menanganinya. Ini bukan tentang kamu. Maksudku begini. Ini cerita luar biasa. Kalian bisa sedalam ini di sini pasti ada alasan. Itu sebabnya aku penasaran, karena dia seharusnya tidak ada di koperasi itu. Aku tidak tahu apakah itu bukan untuk mereka, tapi pada akhirnya Dia di Paris pakai narkoba atau alkohol. aku tak bisa bilang soal pandangannya. Apakah kamu pernah melihat dia minum di sini? Kalian? Liar, waktunya dia. Dia agak tergoda saat tiba di sini. Jam berapa itu? Jam 3, Manajer memberitahu deputi bahwa selama 6 bulan Ellie bekerja, tidak pernah ada masalah, tapi Ellie seharusnya tidak dijadwalkan kerja.
Dia mengambil shift kerja hari itu, mungkin menjelaskan konsumsi alkoholnya. Ellie Mae Wright ditangkap atas tuduhan pemukulan ringan dan dibawa ke penjara Kabupaten Pinellas. Kami cek ke pengadilan Kabupaten Pinellas dan tak menemukan catatan kasus ini, menandakan kasusnya tak pernah diproses. Terima kasih telah menyimak episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.